Shalom alaihim shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan doa pagi hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Allah kita. Selidiki aku, ya Bapa. Haleluya. Amin. Kau yang maha tahu, Yes. dan menilai hidupku. Amin. Ada yang tersembunyi bagimu. Yes, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan kita. Yesus Kristus, semua terbuka. Kebaikan Amin, puji Tuhan. yang tak pernah Ya. habis di hidupku. Amin, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Jadilah pribadi-pribadi yang tetap setia, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Buklif, shalom alaihim shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan. Apakah ku sungguh Yes. mengasihimu, Yesus? Amin, puji Tuhan. Kau yang maha tahu. Ibu Tia, shalom alaihim shalom, selamat pagi, lama ndak kelihatan. Bagaimana kabarnya, Bu Tia? Puji Tuhan. Haleluya. Karen, shalom alaihim shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yes. Yang tak pernah habis Ya. di hidup. Kebaikan Tuhan tak pernah berkurang, tak pernah habis. Amin. Akhirnya kau Ya. dapati aku tetap Yes. setia. Jadilah pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu Tia, Tuhan berkati. Haleluya. Bu Julina Juli, shalom alaihim shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Jasper, shalom alaihim shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Yes. Yang tak pernah habis Amin. di hidup. Saya percaya bahwa setiap kita adalah pribadi yang selalu menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ya, Aku tetap yuk jadi pribadi yang terus setia. Haleluya. Bu Yuliati Anya, shalom alaihim shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Ya, Aku tetap sakit di belakang kepala. Kenapa Ibu Anya? Sudah berapa lama sakitnya? Haleluya. Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara di sepanjang hidup kita. Amin. Ya baik. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita pagi ini. Sudah 1 bulan, oke. Pujilah Sudah coba ke dokter, Bu Anya? Tuhan. Sudah coba periksa? Ada analisis? Cobalah Haleluya. aku Tuhan. Selidiki Yes. hatiku dan batinku. Mataku Bu Uti, shalom alaihim shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Oh, karena kolesterol. Oke, Bu aku Anya. cinta. AMP, selamat pagi juga. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Aku rindu Yes. hadiratmu
Kemudian shalom alaihim shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Aku ingin Ya. selalu dekat padamu, Amin. menikmati kehadiranmu. Nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Ya, Hosana bagi Rajaku Amin. yang duduk di tahta. Ibu Lentawati. Ku muliakan Shalom alaihim shalom. Selamat pagi, selamat bergabung dengan doa pagi. Ya, Tuhan Yesus berkati. Dari kota mana Ibu Lentawati? Haleluya. Kita mengucapkan hati kita pagi ini untuk sama-sama kita menikmati kebenaran firman Kristus yang memberikan kita kekuatan bahkan jaminan keselamatan. Haleluya. Aku cinta Yes. padamu. Hanya padamu Yesus. Amin. Aku rindu Ya. hadiratmu. Yuk miliki kerinduan selalu ada dalam hadirat. Aku ingin selalu Salam dari padamu, Tobasa. Oke, menikmati Tobasa. kehadiranmu. Itu Tobasa Mesir ya maksudnya. Ku nyanyi Haleluya. Sumatera Utara berarti ya. Tuhan berkati Bu bagi Raja Lentawati. yang Puji duduk Tuhan. di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Jadi LG-nya ini apa ini Bu? Umban gaul, boru atau April? Shalom alaihim shalom. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita, motivasi kita, tujuan, fokus hidup kita, sehingga kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nabila, betul, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya, betul. Oke. Ku nyanyi Sakit apa Ibu Lentawati? Boleh ditulis. bagi Rajaku yang Amin. duduk di tahta. Ya Tuhan, Aku Dia yang layak dan ku diagungkan, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. layak disembah. Amin. Puji Tuhan. Hanya Yesus Kristus Disembah. satu-satunya yang layak disembah. Haleluya. Hanya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bu Agnes, shalom alaihim shalom. Selamat pagi dan Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Ya Allah satu-satunya yang layak untuk ditinggikan, diagungkan. Amin. Tidak ada yang lain. Biarlah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Mari siapkan tanah hati yang paling baik untuk menerima taburan benih kebenaran firman Allah pagi ini. Puji Tuhan. Banyak Yes. perkara Kita punya Allah yang peduli. yang Kita tak punya dapat Tuhan yang mengerti. ku mengerti. Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa Ya. harus terjadi Ya Tuhan. di dalam 2 minggu kehidupan mengalami anyang-anyangan. Setelah periksa ke dokter ternyata ada kista. Jadi kistanya di mana? Di rahim atau di mana? Bu Lentawati. dalam hati. Haleluya. Tiada Yes. satu pun kan Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. tanpa Yes. Allah peduli. Amin. Puji Tuhan. Allah Yes. Terima kasih Tuhan. Allah Karena Engkau peduli dengan hidupku. Haleluya. persoalan Amin. yang kita hadapi. Puji Tuhan. Tak
Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Haleluya. Yes, Tuhan Allah kita sungguh mengerti keadaan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Yang tak dapat Yes. ku mengerti. Buka dek, shalom aleihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Yes. Amin. Di dalam kehidupan ini, Puji Tuhan. Satu perkara simpan. yang Ya. ku simpan dalam Hanya butuh satu hal. Haleluya. tiada Tidak ada sesuatu yang terjadi jadi tanpa Tuhan peduli. Haleluya. tanpa Amin. Allah peduli. Bulisya, shalom aleihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Yes. Peduli Amin. Bu Lentawati, istanya di mana? Di daerah mana? yang kita hadapi Ya, amin. tak akan pernah Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Oh, haleluya. Yes, Bu Syul, shalom aleihim shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Baik, Bu Lentawati, perut bagian bawah ya, di rahim ya. Ya, kita akan berdoa nanti sama-sama ya, Bu Lentawati. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup kita tanpa izin Tuhan. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah membiarkan kita. Oh, puji Tuhan. Ya, amin. Kita punya Allah yang mengerti, kita punya Allah yang peduli. Haleluya. Dia tak pernah tinggalkan saya dan saudara seorang diri menghadapi berbagai pergumulan hidup. Yesus selalu ada buat saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa pagi ini sebelum kebenaran firman Allah disampaikan. Puji Tuhan. Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh bangun, kami boleh masih memiliki nafas hidup dalam tubuh ini. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami boleh bersuka cita. Hati kami biarlah limpah dengan syukur. Dan pujian penyembahan kami menyenangkan hati. Urapi setiap kami terlebih hamba. Sembunyikan di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kebenaran firman yang mengajar, mendidik, membawa kami lebih dekat dengan Engkau dari waktu ke waktu, bahkan menguatkan, meneguhkan kami dalam jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Jamah seluruh instrumen termasuk jaringan-jaringan yang kami pakai pagi ini di tempat kami masing-masing. Sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu pagi ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami dengan karya Roh Kudus-Mu. Puji Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit. Kuatkan kami yang lemah. Tetapkan kami yang bimbang, ragu, akan hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam nama Yesus. Hati yang limpah dengan damai sejahtera dan sukacita Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami
dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman. Haleluya. Orang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom aleihim shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ya. Puji Tuhan, pagi ini ada gangguan dengan YouTube channel. Saya coba restart handphone, saya coba koneksi dengan berbagai koneksi tapi tetap tidak mau Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nanti live stream yang di TikTok akan di-upload ke YouTube ya. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Jadi setelah beberapa hari belakangan ini schedule kami cukup padat ya. Kemarin kami pulang dari Bogor itu kami harus melayat karena ada seorang ibu yang mengalami kedukaan, anaknya baru berusia belum lagi 13 tahun. Ya. Baru 12 tahun, mungkin 8 bulan begitu ya. Tuhan panggil. Ya, jadi saudara bisa bayangkan suaminya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Dia punya anak satu-satunya juga dipanggil Tuhan. Waduh, hatinya bagaimana itu ya. Wah, tapi puji Tuhan, kemarin kami hadir di kedukaan itu, di rumah duka itu, ibu ini boleh kuat ya, bahwa dia boleh berkata bahwa Tuhan pasti sudah buat yang terbaik. Waduh, luar biasa ya, itu ujian yang wah. Jadi cukup melelahkan juga ya Bapak Ibu Saudara, dan ada gangguan imun juga ya, seperti mau flu, seperti mau batuk begitu ya. Tapi saya percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kesehatan kita. Ya, jadi yang penting hati penuh dengan sukacita. Haleluya. Hati penuh dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Yuk kita akan sama-sama kembali mengenal kebenaran firman Allah. Dan saudara boleh siapkan catatan saudara ya. Saudara bisa siapkan Alkitab juga. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini ya. Gereja modern hari ini menghadapi dua hal yang ekstrim. Yang pertama soal legalisme. Apa itu legalisme? Hidup kudus untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ini aliran legalisme. Yang kedua, ada aliran anugerah murahan. Ya, mereka mengatakan begini, keselamatan itu sebagai izin untuk hidup sembarangan. Nah, ya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa hidup kudus supaya selamat. Tapi ada orang lain yang beranggapan bahwa keselamatan itu merupakan kepastian. Jadi ini merupakan izin supaya kita manusia hidupnya bebas. Ya, hidupnya boleh sembarangan. Nah, kenapa? Karena tetap selamat. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini dari kitab Roma. Ya. Roma dalam pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita akan lihat kebenaran firman Allah ini ya. Roma pasal 6 ayat pertama dan 2. Saya kemarin sakit perut, sering panas apabila silap makan begitu. Iya makanya. Hati-hati makannya. Yuk kita lihat yuk Roma 6 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus bilang ayat 2, sekali-kali tidak. Jelas saudara ya, sekali-kali tidak. Bukankah kita
telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Rasul Paulus menghancurkan kedua golongan tadi. Keselamatan memang diperoleh hanya karena kasih karunia. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Tidak. Tidak ada satu upaya pun dari kita yang dapat mempertahankan keselamatan itu atau mendapatkan keselamatan itu. Ya, usaha manusia pasti sia-sia. Karena keselamatan adalah inisiatifnya Allah, keselamatan adalah kasih karunia sejati yang diberikan oleh Allah. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah mati bagi dosa, mengapa? Ya, mengapa kita masih nyaman hidup di dalam dosa? Ya, kita masih bergulat, berkutat dengan kompromi-kompromi dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kami ada di rumah duka kemarin, ya, ibu ini bilang setiap hari hanya kami berdua. Kami melakukan aktivitas pelayanan, kami melakukan aktivitas pekerjaan, tidak kemana-mana, hanya rumah, tempat dia bekerja atau sekolah, lalu pulang. Itu saja rutinitasnya setiap hari. Ya. Ibu dan anak ini saling menyayangi, saling memiliki, saling mengingatkan. Tapi tiba-tiba ya, sebulan belakangan anak ini harus masuk di ICU, dan 3 hari sebelum mengembuskan nafas, anak ini mengalami koma. Ya, perjuangan yang cukup berat. Tetapi dia tidak bertanya, Tuhan, kenapa harus saya? Kenapa anak saya yang satu-satunya ini Tuhan panggil juga? Ya, karena kita orang percaya tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi atas hidup kita seperti pujian tadi tanpa Allah peduli. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita diajar, dididik, jangan menjadi hamba dosa. Ya. Pasal 6 ayat 1 dan 2 ini muncul. Latar belakangnya adalah dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-20-21 di atasnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada orang-orang yang beranggapan bahwa karena kasih karunia itu berlimpah-limpah, maka boleh hidup di dalam dosa, berbuat seenak. Ya. Satu kali saya berkomentar di sosial media. Ya, ada seorang laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita. Dia membuat konten seperti itu, saudara. Lalu dia dalam konten itu dia memanggil nama-nama, ya. Lalu seolah-olah dia adalah hakim, malaikat yang memutuskan, oh kamu masuk neraka, oh kamu masuk surga. Lalu karena saya lihat konten seperti itu, saya iseng bertanya, terus kamu masuk mana? Nah, itu saya tanya, rupanya pertanyaan saya itu ya mengganggu orang ini, saudara. Ya, pertanyaan saya itu mengganggunya. Lalu dia bilang, kenapa kamu pusing dengan saya?
Nggak ada bencong masuk surga. Kalau mau buat konten, konten yang mendidik, yang benar. Kalau laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau perempuan, jadilah perempuan. Jangan dibalik-balik. Ya. Kalau seorang kerabat kami tiba-tiba mengirimkan DM, mengirimkan pesan. Dia tanya, apakah sudah tahu bahwa pernyataanmu di screen capture lalu dijadikan bahan? Ya. Saya bilang begini, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sosial media itu selalu ada pro dan kontra. Tapi kebenaran harus dinyatakan. Ya, kalau saya bilang saya yakin, saya pasti masuk surga. Nah, apakah itu kesombongan rohani? Nah, kalau saya tanya sama saudara, saudara yakin nggak saudara masuk surga? Saudara mau jawab apa? Ada yang mau jawab? Saudara yakin nggak saudara masuk surga? Yakin, puji Tuhan, yakin. Bukan cuma sekedar yakin, tapi kita punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Kita selamat bukan karena kita hebat. Kita selamat bukan karena kita bisa mengerjakan segala sesuatu untuk menerima keselamatan, itu tidak. Bukan. Saya bilang saya yakin saya pasti selamat. Tidak melalui kamu, karena dia bikin konten malaikat-malaikatan itu, saudara. Ya. Ada banyak orang Kristen yang merasa bingung, ya jelas bingung, saudara. Kenapa? Karena hidupnya masih berkutat dengan dosa. Sehingga ketika ada orang yang ditanya apakah kamu yakin masuk surga, ketika dia menjawab yakin pasti, orang menganggapnya itu sombong kali kamu. Sok suci hidupmu. Nah, ini yang tidak dimengerti. Ya, berarti dia tidak paham kebenaran Kristus. Bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan semoga. No, keselamatan dalam Yesus Kristus itu adalah sebuah kepastian. Dan bukan ketika kita mati baru keselamatan itu diberikan, bukan. Keselamatan itu lebih dulu diberikan Allah di dalam Yesus Kristus buat saya dan saudara yang masih hidup di tengah-tengah padang gurun ini. Ya. Itu yang dinamakan pembenaran. Hanya dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Tetapi dalam proses perjalanan hidup kita, ada yang namanya pengudusan, ada yang namanya penyucian. Itu menunjukkan bahwa kita manusia bisa saja jatuh dalam dosa. Ya. Ilustrasi sederhananya begini, saudara. Ada seorang pangeran dari kerajaan besar. Dia naik kereta kuda. Satu ketika dia harus turun dari kereta kudanya menyapa rakyatnya. Ketika turun dari kereta kuda, dia terpleset. Dia tergelincir, lalu jatuh dalam kubangan lumpur. Apakah sang pangeran yang jatuh ke dalam kubangan lumpur ini berubah menjadi babi? Hah? Tidak kan? Dia akan bangun. Dia akan keluar dari kubangan lumpur itu. Kenapa? Karena dia tahu bukan di situ tempat. Betul? Itulah kita orang percaya yang sudah menerima pembenaran karena kita adalah anak Allah, dan dalam prosesnya
tidak ada keinginan, kerinduan untuk berkutat dalam dosa. Ya, seperti kubangan lumpur ini. Sang pangeran tentu akan bangun. Dia akan mungkin mencari air untuk mandi, membasuh tubuhnya, dan berganti pakaian. Dia tidak berubah menjadi seekor babi. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, kamu langsung masuk neraka. No, bukan. Tapi sekali lagi, Alkitab mengatakan bukan karena kasih karunia Allah kita boleh hidup semena-mena. Dalam Roma 6 ayat 2 sudah jelas, kamu telah mati bagi dosa. Saya dan saudara sudah mati bagi dosa. Paulus tidak berkata kurangi dosamu. Paulus berkata kita sudah mati untuk dosa. Orang yang mati tidak memberikan respon lagi, betul? Ketika anak usia 12 tahun ini terbujur kaku di dalam peti mati, ya, kami datang lalu melihat tangannya masih terikat, dibuka. Kenapa diikat-ikat? Bunga yang ditaruh di tangan terbalik dibetulkan. Sepatu yang dipajang dipakaikan. Saya malah sempat bercanda, saya tanya sama mamanya, itu nomor sepatu berapa? Kalau cuma mau taruh pajangan, sini buat saya. Akhirnya dipakai, saudara. Istri saya dia ikat kakinya karena kakinya terbuka. Jadi diikat biar rapi. Besok kalau sudah kaku katanya, dilepas ikatan. Ya. Orang mati nggak bisa beri respon lagi. Iya kan? Itulah saya dan saudara. Ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita sudah mati bagi dosa. Tidak merespon lagi dunia. Terus belajar, terus berusaha serupa seperti Kristus. Itulah orang percaya. Dosa masih ada. Dosa masih menggoda, iya. Karena tubuh ini masih punya darah dan daging. Yang Alkitab katakan tidak mewarisi kerajaan Allah. Tapi bukan berarti ketika kita masih hidup di dunia sementara ini, kita hidup aman, damai, nyaman di dalam dosa. Bukan. Kita tengah mempersiapkan menghadapi kehidupan yang kekal setelah kematian. Ya. Karena di dalam dunia orang mati tidak ada pertobatan. Nggak ada. Nggak bisa berubah. Kalau sudah mati, ya sudah. Final. Ya. Nggak bisa berubah. Oh, kamu sudah bertobat ya, oke, pindah ke sorga. Nggak bisa, sudah. Nggak bisa. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, judul perikopnya aja manusia baru. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini jelas perintah, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, semua yang mendatangkan murka Allah. Ayat 6-nya harus dimatikan. Ini perintah keras. Ini perintah serius. Paulus tidak suruh kita kompromi dengan dosa. Ya.
matikan. Dosa harus dimatikan. Kenapa? Karena poin pertama kita belajar dari Roma 6 ayat 1 dan 2 adalah dosa bukan lagi tempat tinggal orang percaya. Amin. Orang percaya harus terus belajar. Orang percaya harus terus berusaha menjadi serupa seperti Kristus. Minggu lalu kita belajar sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini dua hal yang bisa dilakukan orang hidup. Betul? Orang mati gak bisa sadar. Orang mati gak bisa berjaga-jaga. Kalau kita sudah hidup bagi Kristus, maka kita harus sadar dan berjaga-jaga bahwa dosa bukan tempat kita lagi. Ya, dosa harus dimatikan. Ya. Kasih karunia Allah jangan dianggap sebagai pemberian yang murahan. Oh, kalau sekali selamat pasti selamat, nggak bisa. Anugerah itu, pemberian itu harus dijaga. Ya. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar, itu bukan dua hal yang sederhana. Ya, itu bukan hal-hal yang mudah yang kita lakukan. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena semua dosa seperti yang dikatakan tadi berasal dari hati. Ya, berasal dari hati. Yang bisa jaga hati hanya firman. Yang bisa jaga hati hanya Roh Kudus. Ketika dia menemukan firman dalam hati saya dan saudara, firman itu akan dihidupi oleh kuasa Roh Kudus. Dia jadi pengingat, dia jadi penolong. Ketika kita lemah terhadap dosa, kita berkata, Tuhan, tolong saya. Ya. Lakukan seperti yang Yusuf lakukan. Mau digoda istri Potifar, sebagai laki-laki dewasa yang masih energik, Yusuf tahu kalau masih tinggal di situ terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan karena masih normal. Bapak Ibu Saudara, karena Yusuf tahu dia masih normal, Yusuf tahu ada kemungkinan terjadi perbuatan dosa, Yusuf dikatakan Alkitab lari meninggalkan istri Potifar. Ya. Kalau saudara sudah tahu itu dosa, jangan tinggal di situ. Jangan berkubang di situ. Seperti pangeran kerajaan tadi, dia jatuh dalam kubangan lumpur, bukan berarti dia jadi seekor babi dan dia tetap stay di situ, iya kan? Dia akan bangkit. Dia akan membersihkan tubuhnya. Dia akan mengganti pakaiannya. Kenapa? Karena dia bukan seekor babi. Dia adalah seorang pangeran dari kerajaan yang megah. Saya dan saudara adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita telah menerima jaminan keselamatan. Dan Tuhan mau ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, yuk kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap remeh kasih karunia Allah itu. Haleluya. Dosa bukan tempat bagi orang percaya. Sehingga kita ditanya, apakah kamu yakin masuk surga? Yes, saya yakin. Kenapa? Hanya karena kemurahan Allah. Hanya karena kasih karunia Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi tanyakan kepada kita seberapa dekat kita dengan Yesus Kristus itu.
Mengapa kita setiap hari harus membangun relasi dengan Kristus? Karena tidak sanggup daging ini melawan natur manusia yang berdosa. Kita dapat berdosa dengan pikiran, berdosa dengan perkataan, berdosa dengan perbuatan. Dan iblis tahu persis kelemahan kita. Kita sudah belajar itu kemarin. Dia akan menelan kita bulat-bulat. Nggak perlu digigit, nggak perlu dikunyah, diselesaikan. Itu sebabnya sadar dan berjaga. Tugas kita sadar dan berjaga. Poin kedua, kasih karunia Allah bukan izin, bukan tiket untuk kita berbuat dosa. Bukan. Ya. Rasul Paulus bertanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tegas jawabannya, sekali-kali tidak. Haleluya. Ada orang Kristen mungkin berkata, Tuhan pasti ngampunin kita kok, jadi gak masalah kalau kita terus berbuat dosa. Hati-hati saudara. Kita pasti tetap selamat kok, walaupun kita buat dosa. No. Itu bukan pernyataan iman. Itu penyalahgunaan kasih karunia Allah. Itu menganggap pemberian Allah barang murahan. Saya bersyukur dan berterima kasih juga untuk dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin tanggal 22 anak saya sudah terima pengumuman dari 600-an mahasiswa baru diseleksi tahap pertama kurang dari 300. Diseleksi tahap kedua kurang dari 200. Jadi sekitar 190-an sekian yang bisa menempati asrama, termasuk anak saya. Aduh, rasanya saudara, senangnya bukan main. Kenapa? Itu tempat kos paling murah. Iya. Jadi anak saya hanya bayar bulanan 570 untuk asrama itu saudara. Itu paling murah. Dan beraktivitas di lingkungan kampus tidak perlu kendaraan, jalan kaki karena ada di lingkungan kampus. Saya bilang, Tuhan Engkau baik buat saya. Itulah kasih karunia Allah. Kalau dipikir-pikir saudara, 600 orang pertama kali dengar, 600 peminatnya, banyak banget bang. Saya bilang, kau banyak-banyak berdoa. Karena bapaknya pendeta ya cuman itu yang bisa disuruh saudara. Banyak-banyak kamu berdoa bang. Ya, saya bilang sama istri saya karena kami terima kabar itu masih di Bogor. Saya rasanya mau pulang cepat-cepat, mau peluk anak saya. Karena apa? Tuhan baik. Tuhan sungguh sangat baik. Jadi jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah itu dengan hidup sembarangan. Hidup boleh serampangan, hidup boleh sebebas-bebasnya. Toh Tuhan ampuni kok, toh pasti masuk surga. Nggak bisa. Ya, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dalam Yudas pasal pertama, karena memang cuma satu pasal, kita lihat ayat 4. Ada orang yang menyalahgunakan. Ya, kasih karunia Allah ini. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik,
yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati saudara, ya, hati-hati. Orang yang bikin status yang tadi saya ceritakan itu dari kantong Kristen, saudara. Tapi dia merasa hanya demi konten gak apa-apalah berlaku-laku seperti bencong begitu. Hati-hati saudara. Ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu. Apa tujuan orang bikin konten? Hah? Karena saya pendeta, terserah dia mau bilang apa. Saya harus tegas menyatakan kebenaran Kristus. Ya, jangan pikir semua orang Kristen pasti selamat. Dulu saya berpikir orang yang ada di sekolah Alkitab, oh semuanya malaikat. Barang bisa hilang saudara. Ya, jangan pikir semua pendeta pasti hatinya tulus. Wait. No. Ya, kalau pengen terkenal itu sampingan Bu Temi. Tapi tujuannya apa? Konten kreator. Doi kata Bu Ella. Uang, duit tujuan. Ya. Tapi dengan menggadaikan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Ini Yudas 1 ayat 4 sudah tulis. Ada orang-orang yang menyusup di tengah-tengah orang percaya, menyalahgunakan kasih karunia Allah. Hati-hati. Ya. Ada serigala berbulu domba, tapi saya bilang sama istri saya, sekarang itu udah nggak begitu. Udah nggak ada serigala berbulu domba. Yang ada iblis jadi manusia. Ya, itu saya bilang sama istri saya. Nggak ada lagi serigala berbulu domba. Iblis jadi manusia. Coba lihat orang sekarang saudara. Aduh, baru-baru ini heboh di Indonesia, ya kan? Ada orang yang menyekap pacarnya dan memukuli, menganiaya sekian lama. Itu otak manusia bukan saudara. Waktu ditemukan, oh Tuhan, menyedihkan sekali situasi. Ya, manusia sekarang makin jahat. Makanya saya bilang sekarang manusia sudah bukan lagi serigala berbulu domba. Nah, iblis jadi manusia. Jadi orang-orang percaya, yuk jangan memanfaatkan kasih karunia Allah dengan sembarangan. Kita bukan hidup untuk kompromi dengan dosa. Kita bukan hidup di dalam dunia ini selama-lamanya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Sementara. Coba kita renungkan. Satu harinya Tuhan 1000 tahun buat kita. Siapa manusia yang umurnya 1000 tahun? Yes, Bu Ella. Orang sekarang itu waduh. Mengerikan. Iya. Mengerikan. Dunia makin jahat bukan makin baik. Ya. Alkitab berkata ada orang-orang benar di tengah-tengah dunia ini yang terus menderita. Mendengar kabar yang menakutkan. Mendengar kabar yang menyedihkan. Tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pengajar yang seharusnya mendidik, mengajar,
malah melecehkan. Banyak berita. Dunia tidak semakin baik. Itu sebabnya, yuk seriuslah dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Memang kita lemah, natur kita ini lemah dengan dosa. Tapi jangan berkubang terus di situ, saudara. Ya, ketika kita bikin dosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni, tolong saya, supaya saya tidak mengulangi dosa yang sama. Itu hanya kuasa Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Amin. Hanya kasih karunia Allah. Dalam Titus pasal yang kedua. Titus pasal yang kedua kita akan lihat pada ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 12. Ia mendidik kita. Siapa ia di sini? Kasih karunia Allah di ayat 11. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Dosa harus dimatikan. Bukan disayang-sayang. Dunia mengajarkan boleh berbohong dalam hal-hal tertentu. Boleh berbohong untuk menyenangkan hati orang. Bohong adalah dosa, dosa tetap dosa. Dosa memisahkan kita dari kasih Kristus. Walaupun kita punya jaminan keselamatan, tapi kalau kita terus berkutat dalam dosa, yang ada bukan makin dekat, tapi makin jauh dengan Kristus. Akhirnya apa? Binasa. Ya, akhirnya binasa. Bayangkan Adam dan Hawa ada di Taman Eden, menikmati kasih karunia Allah. Haleluya. Itu hidup enak banget, saudara. Iya, saya percaya. Mau makan tinggal petik, buah apa saja ada. Mau makan pisang, alpukat, bahkan duren ada semua di Taman Eden. Waduh. Kerjanya ngapain? Cuman ngobrol sama Tuhan. Waduh. Luar biasa. Ketika Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaannya. Saudara nanti cari tahu. Ini tugas. Besok saya tanya. Di Taman Eden ada ilalang enggak? Ada yang mau jawab sekarang? Di Taman Eden ada semak duri enggak, saudara? Di Taman Eden ada gulma enggak? Hah? Bu Ella bilang belum. Ada yang punya pendapat lain? Bu Temi bilang nggak ada. Nggak ada, belum. Ya ada, oke. Jadi di Taman Eden itu nggak ada ilalang. Ya, di Taman Eden nggak ada semak duri. Di Taman Eden nggak ada gulma. Nggak ada. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, nah di dalam dunia inilah ada semak duri, ada ilalang. Oke, nanti kapan-kapan saya jelaskan, saudara. Ya, ada orang yang berpikir, namanya taman pasti ada lah, pastor. Nggak ada, saudara. Jadi Adam dan Hawa kerjanya nggak nyabutin rumput kayak kami di sekolah Alkitab. Ya, kami di sekolah Alkitab rajin, apalagi saya tugasnya di kebun, saudara. Waduh, tiap hari nggak ada habisnya, rumput itu nongol terus. Ya, itu hanya ada di dunia. Apalagi kalau tiba-tiba habis hujan, saudara. Waduh. Itu rumput subur.
subur bukan main. Ini rumput ilalang saudara ya, bukan rumput bagus. Itulah keadaan dunia yang sudah berdosa. Kita hidup karena kasih karunia Allah. Iya, nggak ada baru karena manusia mengusahakan tanah. Iya. Jadi hati-hati saudara ya. Kelihatannya ini perkara sederhana, sepele gitu ya. Tapi banyak orang Kristen bisa terjebak. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan sesuatu sempurna. Sempurna. Ya, sempurna. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua kita belajar bahwa kasih karunia bukan izin untuk kita berbuat dosa. Bukan tiket masuk ke wahana berdosa. Bukan. Kasih karunia Allah seharusnya mendorong kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, seperti pujian tadi, fokus kita hanya mengasihi Kristus, gak ada yang lain. Ya. Ibrani 10, yuk kita lihat. Sebuah ayat yang cukup penting untuk kita lihat. Ibrani pasal 10. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja? Nah, ya. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja, ya, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tuhan membedakan kelemahan manusia dengan kesengajaan. Nah, hati-hati saudara. Sudah tahu dosa, dikerjakan. Waduh, bahaya. Ya. Seandainya Yusuf tidur dengan istri Potifar dengan alasan digoda, saya percaya Yusuf tidak akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, saya percaya. Tapi ada satu kisah yang menarik antara Tamar dan Yehuda. Saudara tahu kisah itu? Ini mertua sama mantu. Tahu kisah itu? Tapi kenapa Yehuda malah ditetapkan melahirkan Kristus? Nah, dari jalur Yehuda. Ya. Tamar dan Yehuda terjebak. Ya, terjebak dengan peristiwa yang menipu. Iya. Sang menantu berpakaian ala-ala WTS kalau sekarang. Nongkrong di pinggir jalan, menutup mukanya. Sehingga tidak dapat dikenali oleh mertuanya. Terjadilah hubungan badan. Kenapa? Karena sang menantu kesal. Mertua sudah janji, nggak ditepati janjinya. Ya, itu dalam kisah yang lain, tapi saya mau beritahu saudara, Ibrani 10 ayat 26, Tuhan jelas membedakan kelemahan kita sehingga kita berbuat dosa dengan kesengajaan. Nggak ada kurban untuk mereka yang sengaja berbuat dosa. Sudah tahu dosa, jangan disentuh. Sudah tahu mencuri itu dosa, jangan mencuri. Sudah tahu berzina itu dosa, jangan berzina. Sudah tahu judi itu berdosa, jangan berjudi.
Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan berpikir, ada mungkin saudara pernah dengar toh orang berdoa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Alkitab jelas membedakan loh saudara. Karena kita berbuat dosa karena kelemahan, dengan sengaja berbuat dosa. Ini jelas batas. Ya. Jadi jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah sebagai tiket akses untuk kita bebas berbuat dosa. Enggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau kita mau menikmati kasih karunia Allah, harus keluar dari kubangan. Oke? Ketika si bungsu meninggalkan rumah bapaknya, dia meninggalkan rumah bapaknya dengan hati yang senangnya bukan main, saudara. Kenapa? Hartanya banyak. Ya, hartanya banyak. Dia merasa bisa hidup di tengah-tengah dunia tanpa kehadiran bapaknya, tanpa dukungan moral dan imoral dari bapaknya. Bisa untuk sementara, sampai ketika semuanya habis, dia harus ada di kandang babi. Itu tempat yang najis. Akibat apa? Dosa. Menikmati dunia secara kebablasan. Ya. Ketika dia masih ada di kandang babi, dia tidak menikmati kasih karunia bapaknya. No. Dia harus bangun dari kandang babi itu. Dia harus keluar dari kubangan dosa itu. Menghampiri bapaknya. Sehingga dia menikmati jubah yang baru. Dikasih cincin. Waduh, saudara. Kasih karunia Allah tidak mungkin diberikan kepada kita yang rajin langganan bikin dosa. Gak bisa. Oke, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus keluar dari lumpur dosa. Kita tidak boleh berkubang dengan dosa. Dan Alkitab jelas memberikan penggambaran bahwa ketika kita sengaja berbuat dosa, gak ada korban penghapus dosa. Ya. Kasih karunia Allah jangan dimanfaatkan secara sembarangan. Anugerah itu, pemberian itu harus dijaga dengan baik. Poin ketiga, mereka yang sungguh-sungguh lahir baru, ya, mereka yang sungguh-sungguh lahir baru, mereka akan menghadapi peperangan melawan dosa. Itu pasti. Ya, kita sudah belajar itu tiap hari hidup kita adalah peperangan rohani. Iya kan? Kemarin kita belajar itu dari Efesus pasal 6. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tiap waktu dia berikan kekuatan yang baru. Bertambah-tambah. Kenapa? Tuhan tahu. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, iblis tidak akan tinggal diam. Semakin kita dekat dengan Tuhan, pergumulanmu semakin mantap. Haleluya. Jadi jangan pikir jadi orang percaya itu hidupnya akan nyaman terus, enak terus. Nggak bisa, saudara. Ketika kita sudah lahir baru, menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus, peperangan melawan dosa itu akan semakin masif, akan semakin banyak, akan semakin sering. Ya, ada orang yang malah berpikir kalau saya bergumul berarti saya belum selamat. Bukan seperti itu. Ya. Orang yang mati rohani
tidak melawan dosa. Orang mati nggak ada respon. Ya, itu sebabnya jangan mati rohani, saudara. Tetapi mereka yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, wow, tiap hari peperangan rohani. Haleluya. Dan kita sudah belajar itu kemarin. Bukan cuma sekedar hendaklah kamu kuat, tapi terus menerus diperkuat oleh Allah sendiri. Wow, luar biasa. Karena kasih karunia Allah menginginkan setiap manusia selama jadi penghuni sorga, bukan neraka. Karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Jadi kalau kita ditanya kamu yakin masuk surga, masih ragu-ragu jawabannya. Saudara menghina kasih karunia Allah. Ya, kita tidak menghargai Kristus yang sudah menebus hidup kita. Hanya karena kasih karunia kita selamat. Haleluya. Jadi kalau orang percaya ditanya, kamu yakin masuk surga? Pasti, yes. Pastinya bersyarat, iya toh? Benar, pastinya bersyarat. Kenapa? Karena pengudusan itu harus terus berlangsung. Kita sudah dibenarkan dalam Kristus, puji Tuhan. Status kita anak Allah, terima kasih Tuhan. Tapi pengudusan itu terus berlangsung. Sampai kita menjadi sempurna seperti Kristus. Mati tubuh ini, kita akan dibangkitkan kelak dengan tubuh kemuliaan. Haleluya. Bukan mati baru dapat sorga atau neraka. Tak bisa, saudara. Disinilah kita bekerja, mengerjakan keselamatan kita dengan sungguh-sungguh. Dunia semakin jahat, tapi orang percaya harus semakin baik, harus semakin benar. Ya, ini patokan. Firman Allah inilah cermin hidup kita orang percaya. Haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan lalai merendahkan kasih karunia Allah. Waduh. Mazmur pasal 97. Ada sebuah tanda, ada sebuah ciri, ya. Apa tandanya, apa cirinya? Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Ingat ayat ini baik-baik. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak akan berbuat jahat. Haleluya. Kita akan membenci kejahatan. Kenapa? Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik, hanya karena kasih karunia Allah yang memampukan saya dan saudara untuk terus berperang melawan dosa. Haleluya. Kasih kepada Kristus menghasilkan kebencian terhadap dosa. Jijik lihat dosa. Haleluya. Tidak suka berkupang di lumpur dosa. Ya. Itulah kebenaran Kristus. Kalau si bungsu tetap menjadi petugas kandang babi, dia tidak akan mengalami kasih karunia Allah. Karena dia masih ada di situ.
masih berkutat dalam lumpur dosa. Yuk, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus itu ada meterainya, ada tandanya dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Itulah yang akan menjadi jaminan kita menerima keselamatan yang seutuhnya kelak pada waktunya. Yuk, jangan gagal Bapak Ibu Saudara. Selalu Alkitab berkata apa? Kejarlah kekudusan. Yuk belajar kudus tiap hari. Bukan sok suci, tapi belajar kudus. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Ya, jelas itu firman Allah. Tidak ada seorang. Haleluya. Poin yang keempat. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang memberikan kuasa kepada kita untuk terus mengejar kekudusan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, saya dan saudara tidak akan pernah mampu. Enggak bisa, saudara. Iya. Kita bisa belajar itu dari peristiwa yang kita hadapi sehari-hari. Ada kalanya kita tergoda untuk marah. Ada kalanya kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, apalagi kalau badan lagi capek, aduh, gampang tersulut emosi. Saya kalau sudah sangat lelah, lebih baik tidur. Iya, jadi energi bisa dipulihkan, tensi bisa diturunkan. Iya, Tuhan kasih kita hikmat kok Bapak Ibu Saudara, untuk dapat mengidentifikasi, mengenali mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang jahat. Ya, Tuhan kasih kita Roh Kudus untuk mengingatkan itu. Tapi kalau hidup kita terus mengabaikan Roh Kudus, ya siapa lagi yang mau kita dengar? Iya kan? Kalau Roh Kudus dalam hidup kita sudah kita tolak, mau dengar siapa lagi? Ya, saya bilang sama istri saya, waduh, hidup kita ini betul-betul kemurahan Tuhan. Ya, jadi pakai hidup kita untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Ya, rasanya sudah lelah Bapak Ibu Saudara kemarin itu kami. Tapi karena ada kedukaan, ya kami harus ke sana. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Sampai sana saudara, malah disuruh melayani. Tadinya sudah mau pulang karena sudah lelah, tapi disuruh melayani. Ya sudah, duduk lagi saudara, ikut ibadah lagi. Akhirnya sampai rumah udah gak bisa ngapa-ngapain lagi saudara, mandi langsung tidur. Ya, doa dulu tidur, sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi, lelah. Saya bilang badan saya ini kayak baterai charging saudara. Jadi kalau sudah lemah harus dicas supaya powerful lagi. Nah, kita yang tahu keadaan kita yang mengerti bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Allah. Jadi gak usah macam-macam. Ya, gak usah aneh-aneh saudara. Izinkan Roh Kudus itu menuntun kita setiap hari. Ya, setiap waktu. Poin terakhir Bapak Ibu Saudara, dari kitab Roma 6 ayat 1 dan 2 ini kita belajar.
siapa yang menjadi tuan dalam hidupmu. Paulus tidak sedang membahas soal kesempurnaan di sini. Paulus sedang membahas kepemilikan. Siapa yang menjadi tuan kita? Kristus atau dosa? Roh Kudus atau kedagingan? Kita harus putuskan. Gak bisa kaki kiri di sana, kaki kanan di situ. Gak bisa, saudara. Kita harus putuskan mau di mana. Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Gak bisa. Ini Yesus yang ngomong. Kesetiaan rohani itu gak bisa dibagi, saudara. Sama seperti saya, kalau saya sudah mengasihi istri saya tidak mungkin nakal dengan yang lain. Berarti saya tidak setia. Iya toh? Tapi kesetiaan rohani itu gak mungkin bisa terbang. Kalau kita setia dengan Kristus, kita benci dosa. Kan ada lagunya tuh ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah benci dosa. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus benci dengan dosa. Kalau kita cinta dengan dosa, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Ya. Seperti dalam acara retreat kemarin itu, disediakan lauknya ada ikan bakar, ada ikan goreng, ada ayam goreng. Hanya bisa pilih satu. Ya, lauknya nggak bisa pilih mau ayam, mau ikan juga nggak bisa. Memang dijatah pas satu orang satu lauk. Ya. Kalau ada yang ambil dua, berarti ada yang nggak makan. Ya kan? Gak bisa dua-dua, saudara. Kesetiaan rohani itu nggak bisa berbagi. Iya, saya pilih ikan panggang. Kenapa? Karena yang manggang pintar. Ya, tidak kering, tidak keras, tidak juga berminyak. Nah, gitu. Jadi makan dengan dabu-dabu, kata Bu Ella. Waduh, siapa yang panggil juga udah gak nengok, saudara. Ya, tapi istri saya dia pilih ikan goreng. Ya. Pas selesai makan, saya mau taruh piring, saya lewat lagi jalan tempat lauk-lauk itu. Ada potongan-potongan kecil ayam. Saya ambil, saudara. Iya. Wow, enak pastor itu menu saya kemarin. Oh, puji Tuhan. Ya, itulah kasih karunia ya. Itulah anugerah. Ya. Tapi tidur saya nggak bisa berdua sama istri saya. Ya, istri saya tidur di ranjang ada alasnya. Saya di lantai. Ya. Gak bisa berdua. Kenapa? Tempat tidurnya single. Kalau berdua balik, oh pasti bangun. Nah, saya gak suka tidur yang bangun-bangun begitu, saudara. Jadi saya bilang mama di sana, papa di bawah. Nah, pilihan, saudara. Ya. Yesus bilang dalam Matius pasal 6 ayat 24, tak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara harus putuskan. Mau ikut Yesus atau ikut dosa. Kalau mau mengalami kasih karunia Allah, mau menikmati kasih karunia Allah, ikutlah Yesus.
Sama seperti Tuhan mendidik bangsa Israel. Kuhadapkan padamu hari ini berkat dan kutuk. Haleluya. Engkau mau pilih yang mana? Diberkati atau terkutuk? Nah. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yuk. Orang percaya pasti selamat, yes. Orang percaya pasti masuk surga, yes. Tapi proses pengudusan itu harus berjalan. Proses pembenaran itu sudah diberikan dalam Kristus Yesus buat saya dan saudara. Jaminan keselamatan kita sudah ada. Bukan baru nanti dikasihnya. Itu enggak jelas, saudara. Ya, jaminan keselamatan itu sudah jadi milik kita. Tinggal kita mengerjakannya sekarang. Serius atau enggak? Kita jaga baik-baik enggak, itu namanya pemberian Allah itu. Ada banyak orang Kristen yang menginginkan mahkota kehidupan tanpa salib. Enggak bisa. Ada banyak orang Kristen mau kekuasaan tanpa kekudusan. Tak bisa. Ya, gak bisa. Oh, semua orang mau masuk surga. Ya. Ada pengajaran dunia, surga itu punya 2 tipe katanya. 1 surga reguler, 2 surga VIP. Surga premium. Ini apa lagi? Ya. Alkitab hanya mengajarkan satu hal. Mau masuk surga harus bertobat. Orang yang bisa bertobat adalah orang yang masih hidup. Betul? Kalau saudara sudah mati, saudara tidak bisa berubah. Tidak bisa bertobat. Hanya orang yang masih hidup yang bisa bertobat. Jadi ini masih hidup. Yuk teruslah berusaha. Haleluya. Ingat tadi Ibrani. Tuhan tahu mana kelemahan kita, mana kesengajaan kita untuk berbuat dosa. Tuhan ngerti betul. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Haleluya. Jangan menganggap remeh pemberian Tuhan. Mereka yang benar-benar berjumpa dengan Kristus tidak menjadikan dosa sebagai tempat peristirahatan. Tapi dosa adalah musuh yang harus ditinggalkan. Mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Saudara yang punya pokok doa, saudara boleh tulis di kolom live chat sekarang. Kita akan sama-sama berdoa pagi ini ya, puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Tadi ada Ibu Lentawati ya. Bu Lentawati masih ada. Dari Tobasta. Masih ada Bu Lentawati. Ada kista di perut ya, kita doa. Oke, Bu Siti Mawarni ya, oke. Lalu Ibu siapa tadi yang sakit kepala karena kolesterol?
Tar dulu saudara, kalau saudara ketik-ketik di awal kan mesti dicari dulu. Oke. Masih ada nggak? Tadi ibu siapa ya? Oh ibu itu ya, ibu Tia kah? Bukan, ibu Tia sehat ya, ibu Tia dari Pontang. Ada nggak tadi siapa ya? Masih ada kah orangnya? Oh puji Tuhan. Oh ibu Anya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Saudara yang punya pokok doa boleh tulis. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa hidup kami sungguh-sungguhlah karena kasih karunia Allah. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh menjaga kasih karunia Allah. Kami memiliki jaminan kepastian sorga di dalam Kristus. Tetapi ada banyak proses pengudusan yang harus kami jalani. Ada banyak hal yang harus masih kami kerjakan di dunia ini. Karena orang yang hidup bagi Kristus, dia mengerjakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati supaya kebenaran firman Allah ini menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Kami dapat mengerti, kami dapat melakukan anak Roh Kudus yang memampukannya dalam hidup kami. Meteraikan kebenaran Kristus ini dalam setiap hidup kami supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat, ampuni salah dosa kami Tuhan, agar doa kami tidak terhalang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Ibu Lentawati di Topa Samosir dalam tangan-Mu. Ada kista di bagian perut bawahnya. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Ibu kekasih, jamah kistanya, sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan dengan sempurna sesuai dengan iman percaya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuliati Anya. 1 bulan belakangan dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya akibat kolesterol yang dideritanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan Ibu Anya dengan sempurna. Dalam nama Yesus, beri kekuatan, beri hikmat, agar dia mengelola asupan makanannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Siti Mawarni di Sibolga, jamah ginjal Ibu kekasih. Dalam nama Yesus, pulihkan dengan sempurna. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya, sesuai dengan iman percaya mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga Ibu Clivina Helda di Malaysia. Berkati keluarga April. Berkati keluarga Ibu Temi di Surabaya. Berkati keluarga Ibu Julina Juli di Malaysia. Sehat-sehatkan Ibu kekasih ini. Kuatkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga Bapak Riki Chandra di Malang. Berkati keluarga Ibu Agnes Simba di Malaysia. Berkati keluarga Bapak Santoso di Bali. Keluarga Bapak Muli Warman, keluarga Ibu Coske, keluarga Ibu Meli dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami menyerahkan keluarga Ibu Ella di Sanger, keluarga Bapak Martin Sumueng, keluarga Ibu Ria dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus. Terima kasih.
keluarga Ibu Maryam Retraubun, keluarga Ibu Yemi Makarubaba, keluarga Ibu Ganggayatri, keluarga Mace Uci, keluarga Bapak Thomas, keluarga Ibu Yeni Toda di Papua. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, berkati keluarga Ibu Tia di Bontang, berkati keluarga Ibu Juni di NTT, keluarga Bapak Gustaf di NTB, berkati juga keluarga Bapak Wandi di Sidoarjo, keluarga Bapak Kusnanadi. Kami juga serahkan keluarga Bapak Suwanto Yusuf dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Keluarga Opung Monika di Riau, Tuhan berkati. Kami serahkan Jasper di Malaysia dalam tangan Tuhan. Berkati masa mudanya, berkati pekerjaannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati keluarga Ibu Syul Kematang di Ambon. Berkati keluarga Ibu Teli Watimena. Berkati keluarga Ibu Mindias. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan saudara Johannes Tarore dalam tangan Tuhan. Berkati. Berkati keluarga Ibu Linsal di Malaysia, keluarga Ibu Novianti di Toraja, keluarga Ibu Eniwati. Kami juga berdoa berkati saudara Erwin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan keluarga Ibu Elsa di Morowali, saudara Syakira. Kami berdoa bagi Kraina Darham. Tuhan berkati. Berkati Ibu Mary, berkati Ibu Dolsi, berkati Bapak Stephen, berkati Ibu Maryam Trivora, berkati saudara Ribuna, berkati saudara Risma Hutapea, berkati saudara Destri Sinurat. Kami juga berdoa bagi Ibu Agustina Tambakuku, berkati Ibu Swarni, berkati Opung Boy, berkati saudara Emma Lia. Kami juga serahkan saudara Muru dalam tangan Tuhan. Ibu Lucia, Tuhan berkati. Kami serahkan Ibu Nana Stanlev dalam tangan Tuhan. Juga Ibu Meini, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh saudara-saudara seiman kami yang pagi ini belum dapat hadir. Tuhan Yesus yang berkati mereka. Setiap rumah anak-anak Tuhan boleh ada dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah menjadi bagian dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan semua boleh berlangsung dengan baik karena pertolongan Tuhan. Keluar masuk mereka ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami berdoa Tuhan, berkati bangsa, negara, dan pemerintahan di mana kami tinggal. Jadikan kami tiang doa yang mengusahakan juga kesejahteraan bagi lingkungan kami. Kami menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Kristus. Berkati anak-anak terlantar, anak-anak yatim piatu. Mereka yang harus tinggal di panti-panti asuhan, jamah mereka. Kami juga berdoa Tuhan tolong para kelompok disabilitas, para penyandang cacat di lingkungan kami, jamah mereka, berkati. Berkati orang-orang tua di rumah-rumah lansia, di panti-panti jompo. Berkati mereka Tuhan yang harus ditampung oleh dinas-dinas sosial. Kami berdoa buat tempat-tempat yang masih mengalami bencana alam, tempat-tempat yang masih mengalami peperangan, tempat-tempat yang masih mengalami berbagai kesulitan, kesukaran, dan tantangan hidup, termasuk kesulitan untuk beribadah. Mari Tuhan Yesus buka jalan dan bela setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati program-program misi, program-program penginjilan, agar dapat menjangkau setiap suku-suku bangsa di bawah kolong langit ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus tolong tempat-tempat yang terisolir, daerah-daerah yang belum tersentuh oleh berita Injil. Mari Tuhan buka jalan.
sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berkati pelayanan gereja Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berdiri, sertai dengan tanda heran dan mujizat. Berkati pelayanan Ebet Ministry, Tuhan kiranya boleh terus pakai jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sanak famili, kaum kerabat, keluarga besar kami. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka. Yang belum selamat, pakai hidup kami jadi contoh, jadi teladan untuk mereka datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Pegang setiap tangan kami, bawa kami dari kemenangan pada kemenangan, karena kasih karunia Allah besar buat kami. Terima kasih Tuhan, tadakan tangan-Mu, arahkan mata iman-Mu yang tertuju pada Kristus Yesus, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan-Mu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu terima berkat dan damai sejahtera serta anugerah yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup, persekutuan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, penghiburan, dan pengajaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian saya dan saudara. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus pasti datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selesaikan doa pagi ini dengan penuh pengucapan syukur dan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang sudah diberkati Tuhan dan siap menghadapi hari bersama dengan Dia, dengan iman katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Sekali Yesus tetap Yesus, sebab Dia satu-satunya Allah Immanuel yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Sampai jumpa lagi dalam pelayanan doa pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dukung terus kami dalam doa. Ya, puji Tuhan. Shalom aleihim shalom. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji